warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Asep Dedi SSIMM selaku dosen mata kuliah Statistika Bisnis. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang probability atau sama aja dengan probabilitas. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Amanda Malika Swadi dengan NIM 662031, lalu Maura Salsa Febrianti dengan NIM 66242027, ada Herdia Ditani dengan NIM 66242025, yang terakhir ada Salman Fadil Sofiani dengan NIM 66241011. Next. Baik, untuk saat ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada probabilitas. Probabilitas adalah ukuran seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nilainya tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada angka 0. Kita sebut saja dengan zona mustahil. Misalnya saya mempunyai dari 6 sisi. Lalu saya berharap dapat angka 10. Probabilitas saya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada angka 10 di garis tersebut, yaitu yang bersifat mustahil secara teoritis. Yang kedua ada 0,5. Peluang munculnya 0,5 atau 50%, artinya kejadian peluang itu terjadi sama besarnya dengan peluang itu tidak terjadi. Ini yang bersifat mungkin ya, mungkin tidak. Terus yang terakhir ada angka 1. Contohnya saya mempunyai kartu setumpuk kartu, lalu saya mengambil selembar kartu. Probabilitas saya adalah 1. Kenapa? Karena saya mengambil dari setumpuk kartu tersebut, bukan mengambil selembar uang. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri juga. Di sini ada tujuan pembelajaran probabilitas. Tujuan umumnya itu ada 4. Yang pertama, memahami ketidakpastian secara matematis, mengubah ketidakpastian yang abstrak menjadi angka-angka matematis yang bisa dihitung. Yang kedua ada mengukur dan mengelola risiko, membantu memprediksi kemungkinan buruk agar bisa ditangani. Yang ketiga itu membuat keputusan rasional di bawah ketidakpastian. Dasar dalam mengambil langkah terbaik saat kita tidak memiliki informasi yang 100% pasti. Yang terakhir ada menganalisis data acak secara statistik, menjadi fondasi dalam mengolah data acak agar menghasilkan kesimpulan yang valid. Ini ada tujuan khusus, ada 6. Yang pertama, menguasai konsep probabilitas. Aplikasinya digunakan di hampir semua bidang kehidupan. Yang kedua ada menghitung probabilitas kejadian kompleks. Aplikasinya risk analysis, contohnya menghitung risiko investasi keuangan. Yang ketiga, memahami ketergantungan antar variabel. Aplikasinya machine learning, contohnya ada algoritma rekomendasi Netflix atau Spotify. Yang keempat, menerapkan teorema Bayes. Aplikasinya diagnosis medis, contohnya menghitung akurasi tes penyakit berdasarkan gejala. Yang kelima, menganalisis distribusi data. Aplikasinya quality control, memastikan standar kualitas produk di pabrik. Yang keenam, menguji hipotesis statistik. Aplikasinya research, contohnya menguji apakah obat baru benar-benar efektif. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Herdian. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, yaitu untuk menjelaskan tentang jenis-jenis probabilitas. Di mana kita telah mengetahui bahwasannya apa itu probabilitas, yaitu peluang, tujuannya kemana, lalu kita masuk ke jenis-jenis probabilitas. Di sini termasuk kembali menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada probabilitas klasik, di mana probabilitas klasik ini adalah besar kemungkinan mendapatkan peluang yang sama. Contoh di sini ada peluangnya. Katakan di sini ada dadu, di mana peluang yang diinginkannya itu ada 3. Dan NA-nya semua yang diinginkan, peluang yang diinginkan, NS-nya itu jumlah seluruh peluang. Di sini contoh dadu ada 6, di mana 6 sudut. Yang diinginkan itu yang besarnya itu 3, di mana kemungkinannya ketika
ingin mendapatkan nilai 3 dari garis tersebut, maka kemungkinannya ada 1,6. Itu jenis probabilitas relatif. Lalu ada yang kedua, itu ada probabilitas relatif, di mana probabilitas relatif ini hasil yang diinginkan itu sesuai data yang ada dengan percobaan dan data yang ada. Contoh ini peluang yang diinginkan, lalu NS-nya itu yang relatif yang diinginkannya, lalu NS-nya itu jumlah yang dilakukan atau jumlah peluang. Contoh di sini kita ingin 10 kali muncul angka 4 di dalam suatu dadu, maka dari lemparannya itu 60, maka peluang yang akan didapat ketika kita ingin mendapatkan hasil 4 dari 60 lemparan itu sekitar 1,6. Itu yang disebut dengan relatif. Lalu ada juga yang subjektif, di mana subjektif ini sesuai dengan peluang yang didapatkan, itu bisa jadi dari BMKG atau juga bisa dari perkiraan cuaca. Contohnya di sini bahwasanya besok akan hujan 70%. Nah, kemungkinan yang didapat ketika besok bakal hujan 70% ini bisa jadi yang pertama kita dapat informasinya dari BMKG, atau juga kita bisa dapat dari sekeliling kita, mungkin dari cuacanya yang tidak cerah atau mendung. Next. Lalu di sini untuk slide selanjutnya yaitu ada ruang lingkup probabilitas. Nah, di mana ruang lingkup probabilitas ini yang pertama itu ada di ruang lingkup teoritis. Di mana ruang lingkup teoritis ini yang pertama probabilitas klasik, di mana probabilitas klasik diterapkannya itu contohnya di permainan judi. Dan di sini yang mengembangkan suatu teori permainan judi ini adalah Pascal dan Fermat, itu pada tahun 1654. Lalu ada juga yang kedua, di mana probabilitas frekuensi. Nah, dipakainya probabilitas frekuensi ini pada hukum bilangan yang besar. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada probabilitas subjektif, di mana subjektif ini diterapkannya pada keyakinan Bayesian. Dan yang keempat itu ada probabilitas kontinu, di mana probabilitas kontinu ini diterapkan pada distribusi densitas. Lalu yang terakhir itu ada proses stokastik, di mana proses stokastik ini diterapkan pada bidang Markov chain, yaitu Brouillard dan Mondion. Next. Lalu di sini ada di slide selanjutnya yaitu ruang lingkup aplikatif, di mana probabilitas ini tidak hanya mencakup soal materi, tetapi juga ada penerapannya. Yang pertama itu di bidang statistik, di mana probabilitas itu diterapkan di bidang statistik. Contohnya aplikasinya yaitu intervensi atau uji hipotesis. Contohnya itu untuk menentukan polling dan survei. Lalu di bidang yang kedua itu ada machine learning, di mana machine learning ini aplikasi yang spesifiknya itu ada model probabilistik dan Bayesian. Contohnya itu classification atau clustering. Ini di bagian machine learning. Lalu ada juga di bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan ini probabilitas menetapkan, yaitu di bagian research management atau option pricing, yang contohnya itu Black-Scholes model. Itu di bagian keuangan. Lalu di bidang yang selanjutnya itu ada juga di bidang teknik, di mana di bidang teknik diterapkannya itu di reliability quality control. Nah, di reliability quality control ini contohnya seperti failure rate analysis, itu di bidang teknik. Ada juga probabilitas di bidang kedokteran, contohnya seperti diagnosis. Nah, di mana diagnosis vital dan trials, di mana contohnya itu seperti sensitif atau spesifik. Nah, itu di bidang kedokteran. Lalu ada juga di bidang fisika, di mana fisika ini menetapkan probabilitasnya pada mekanika kuantum dan termodinamika. Contohnya itu euphoria dan uncertainty. Nah, itu di bagian fisika. Ada juga di bagian ekonomi. Di bagian ekonomi, probabilitas itu ditekankan atau diimplementasikan itu game theory atau decision theory, yaitu contohnya seperti ekspedisi utilitas.
Lalu yang terakhir ada di computer science, yaitu algoritma dan kriptografi. Contohnya itu range dan algoritma. Nah, jadi ruang lingkup dalam probabilitas atau peluang itu tidak hanya sebagai di ruang lingkup teori saja, tetapi juga bisa diterapkan pada ruang-ruang lingkup yang tertentu. Contohnya seperti ini. Di probabilitas ini juga ada aturan penjumlahan. Nah, di mana aturan penjumlahan ini adalah hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jadi, untuk aturan penjumlahan ini, ketika ada suatu waktu di mana dalam satu waktu tersebut itu tidak bisa terjadi kemungkinan dua kejadian, tetapi bila mana ada suatu kejadian terjadi, maka di suatu yang satunya lagi itu tidak bisa terjadi. Maka bisa disimpulkan bahwasanya ketika hukum aturan penjumlahan itu suatu peristiwa tidak bisa terjadi dalam satu waktu dalam bersamaan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah menyempatkan waktu untuk saya menjelaskan bagian peluang kejadian saling lepas. Perkenalkan, nama saya Salman. Di sini saya akan menjelaskan rumus untuk penjumlahan. Kita lihat di sini ada PA atau B. P itu sama dengan peluang. Jadi di sini ada peluang A ditambah peluang B. Dengan syarat A dan B tidak bisa terjadi bersamaan. Contoh yaitu lempar dadu. Untuk A muncul mata dadu 4. Nah, peluang A bisa dikatakan 1/6 dikarenakan angka 4 di satu dadu ada 1. Kemudian yang B muncul mata dadu kurang dari 3, yaitu ada 1 dan 2. Peluang B sama dengan 2/6. Nah, maka jawabannya peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 3/6, lalu diperkecil dari 1/2 dan dipersatukan menjadi 50%. Intinya kalau nggak bisa bareng, peluangnya tinggal dijumlahin. Oke, next. Di sini ada yang kedua, ada peristiwa atau kejadian bersama. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah B dikurangi peluang A dan B. Dipakai kalau A dan B bisa terjadi bersamaan supaya kita tidak dihitung 2 kali. Contohnya itu mengambil kartu brick. Yang A terpilih kartu as, peluang A sama dengan 4/52 karena di 52 kartu itu ada 4 kartu as. Yang B terpilih kartu wajib, peluang B sama dengan 13/52. Kenapa 13? Karena di 52 kartu itu ada 13 kartu wajib. Dan A dan B sama dengan terpilih as wajib. Nah, peluang A dan B sama dengan 1/52. Jadi jawabannya peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52 sama dengan diperkecil menjadi 4/13. Nah, intinya kalau bisa kejadiannya bareng tinggal dijumlahin lalu dikurangi irisannya. Next. Di sini ada pengertian aturan perkalian. Nah, perkalian itu digunakan untuk menghitung peluang 2 atau lebih peristiwa terjadi bersama. Berlaku untuk 2 peristiwa. Yang satu ada peristiwa independen tidak saling mempengaruhi, yang kedua ada peristiwa dependen saling mempengaruhi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Manemen Kaswandi. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dan penerapan dari probabilitas. Nah, slide ini menjelaskan bahwa probabilitas memiliki manfaat untuk menghitung kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peluang gabungan. Nah, probabilitas juga dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih tepat. Berdasarkan penerapannya sering digunakan dalam yang pertama ada soal ujian sekolah, dan yang kedua ada olimpiade atau kompetensi matematika, serta yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti mengambil keputusan. Oke, selanjutnya di sini saya punya studi kasus, yaitu studi kasusnya sebuah taman hiburan terkemuka di Bali melakukan pendataan terhadap profil pengunjungnya. Berdasarkan data historis tahun lalu, diketahui komposisi pengunjung sebagai berikut. Yang pertama, 70% dari total
domestik dan 30% dari total pengunjung adalah turis mancanegara. Nah, pengelolaan taman hiburan menawarkan tiket VIP yang memberikan akses jalur cepat seperti fast track ke semua wahana, dan data penjualannya menunjukkan bahwa yang pertama, peluang seorang turis domestik membeli tiket VIP adalah 20%, dan yang kedua, peluang seorang turis mancanegara membeli tiket VIP adalah 50%. Lalu, di sini ada pertanyaannya. Yang pertama ada berapa probabilitas atau peluang bahwa seorang pengunjung yang dipilih secara acak dapat membeli tiket VIP. Lalu yang kedua, jika seorang pengunjung secara acak terpilih dan ternyata ia adalah pemegang tiket VIP, berapa probabilitas bahwa ia adalah seorang turis mancanegara? Nah, untuk cara pengerjaannya, yang pertama itu kita mengubah presentase dulu menjadi bentuk desimal probabilitas. Seperti peluang pengunjung adalah turis domestik, itu kita simbolkan PD yaitu 0,70%. Kita jadikan desimal yaitu 0,70. Lalu yang keduanya ada peluang pengunjung adalah turis mancanegara. Kita sebutnya PM yaitu 30% didesimalkan menjadi 0,30. Next. Lalu di sini langsung saja ya, karena tadi sudah diubah ke desimal, lalu peluang beli VIP jika dia turis domestik yaitu kita sebut PVD 0,20. Dan yang terakhir peluang beli VIP jika dia turis mancanegara kita simbolkan dengan PVM yaitu 0,50. Lalu jawabannya, cara mengerjakannya seperti ini ya. Yang pertama, nomor 1, kita menjawabnya menggunakan rumus probabilitas total. Rumusnya itu yaitu PV sama dengan PD dikali PV per D sama dengan PM dikali PV per M ya. Nah, di sini juga dituliskan dengan kita masukkan yang ada di sana data-datanya 0,70 dikali 0,20 ditambah 0,30 dikali 0,50. Nah, di sini dihasilkan ya dalam kurung-kurung ini yang pertama ada 0,14 dan 0,15 sehingga mendapatkan hasil 0,29. Nah, yang kedua, di sini kita menggunakan teorema Bayes. Berbeda dengan yang pertama, di sini kita menggunakan rumus PM per V sama dengan PM dikali PV per M sama dengan PV. Nah, di sini diturunkan juga rumusnya. Kita masukkan data-datanya. Yang pertama PM di sini yaitu 0,30. Lalu di sini ada PV per M. Berdasarkan data di sana 0,50 per PV-nya di sini adalah 0,29 karena sudah terdapat ya di sini 0,29. Lalu hasilnya ini dikalikan mendapatkan 0,15 per 0,29. Maka dari itu kita mendapatkan hasil 0,5172. Oke, next. Selanjutnya di sini yang terakhir ada kesimpulan, bahwa kesimpulan dari materi probabilitas ini sebagai penutup, probabilitas merupakan konsep fundamental dalam statistika bisnis yang berperan dalam mengukur dan menganalisis ketidakpastian secara kuantitatif. Lalu di sini ada melalui pemahaman jenis-jenis probabilitas serta penerapan aturan dasar seperti penjumlahan dan perkalian, kita dapat menghitung peluang suatu kejadian secara sistematis dan logis. Dengan demikian, probabilitas menjadi alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang rasional, khususnya dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian di dunia bisnis. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk materi sudah kami sampaikan semua. Terima kasih yang telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.